semuanya, aku Dawita and welcome to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang perskincarean. Ya, betul banget. Sebenarnya bukan karena gue beauty vlogger atau gimana ya guys, bukan. Tapi karena memang kebetulan aku tuh lagi masih dalam tahap pencarian skincare yang tepat, yang cocok buat gue gitu. Jadi aku lagi mencoba-coba nih kira-kira skincare apa yang pas dan gue serk gitu. Jadi sebelumnya itu aku udah pernah pakai skincare klinik ternama gitu. Tapi kayak aku merasa aduh capek gitu, karena aku harus bolak-balik ke klinik untuk kontrol terus kan setiap mau pergantian krim pagi dan malamnya itu. Kalau udah habis tuh kita pasti harus kontrol terus gitu. Dan itu tuh lumayan capek gitu, karena aku harus datang ke TKP gitu ya untuk diperiksa, kemudian harus bayar juga kontrolnya ya kan. Terus lelah Hayati, pokoknya lelah. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk ya udah aku udahin aja skincare klinik ini. Aku mau pindah ke skincare yang lebih mudah didapatkan dan yang lebih murah kalau bisa gitu ya. Tapi yang paling penting yang lebih simple aja lah gitu. Nah, setelah aku selesai menggunakan krim dari klinik tersebut, akhirnya breakout lah kulitku ya kan. Tapi untungnya breakoutnya tuh nggak yang parah-parah banget, nggak yang sampai beruntusan atau jerawatan parah gitu, enggak. Ya karena kulit aku kering gitu ya, jadi breakoutnya tuh kayak jadi keringnya tuh kering parah gitu loh. Terus udah gitu jadi kusem gitu kulitnya. Nah setelah itu aku buru-buru nih cari aduh skincare apa ya yang kira-kira bisa mengembalikan skin tone atau kondisi kulit aku ke keadaan semula atau keadaan normal seperti itu. Nah aku memulai dengan menggunakan skincare yang gampang dicari, yang nggak terlalu mahal juga. Pokoknya ini tuh brand yang sangat familiar lah di masyarakat gitu. Kayak aku tuh sekarang pengen membuktikan ini brandnya bagus nggak ya? Maksudnya apakah mungkin bisa aja gitu brand murah yang nggak harus mahal-mahal tuh ternyata cocok di kulit gue gitu kan? Siapa tahu gitu kan? Ya namanya juga usaha ya bu. Yes, nama brandnya adalah Pixi. Tada! Jelek banget gitu ya gue megangnya kayak gini. Nih, jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli 4 produk ini merek Pixi. Aku belinya di Tokopedia dan harganya cukup terjangkau. Nih aku akan kasih tahu satu-satu ya. Kita taruh sini dulu. Yang pertama adalah krim. Nah yang pertama ini ada brightening moisturizer dan juga ada brightening sleeping mask. Ini sebenarnya nggak dijelasin sih ya, yang day cream dan yang night cream yang mana, tapi kayaknya sih yang brightening moisturizer ini yang day cream, yang brightening sleeping mask ini yang night cream. Sepertinya seperti itu, ya kan? Soalnya yang brightening moisturizer ini dia juga selain untuk untuk memoisturize kulit, dia juga ada sunscreennya gitu. Jadi kayaknya buat day cream itu lebih cocok gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang sleeping mask dia kan ya kayaknya emang buat sleep gitu, jadi kan night cream ya. Apa sih? Tapi kadang gue pakai dua-duanya di malam hari juga gitu. Kayak ini moisturizernya gue pakai, terus habis itu gue tunggu beberapa menit baru gue pakai yang sleeping mask gitu. Jadi bisa didouble juga. Tapi kalau untuk pagi harinya gue pakai yang ini aja. Itu juga jarang sih sebenarnya. Oh ya, by the way, ini tuh sebenarnya ukuran kecilnya. Ada ukuran yang normalnya itu lebih besar dari ini. Cuman karena gue cuman mau nyoba-nyoba dulu apakah dia cocok atau tidak di gue, jadi gue belinya yang kecilnya gitu. Dan gue tuh suka banget sama 2 krim ini karena dia itu waktu di-apply di kulit itu rasanya tuh kayak adem banget gitu loh. Enggak yang greasy yang kayak biasanya kita pakai krim-krim dokter tuh, enggak. Dia tuh bener-bener yang malah justru tuh memberikan sensasi yang menyegarkan, sensasi yang menyejukkan gitu. I don't know why, tapi kayaknya gara-gara dia ini adalah Hydra Active, jadi ada tulisannya Hydra Active gitu. Yang sleeping mask ini Intensive Hydra Active Natural Whitening Complex. Kalau yang moisturizer ini Hydra Active Sunscreen Agent. Jadi gue suka banget sama dua krim ini ketika diaplikasikan di kulit kita, karena dia tuh rasanya seger gitu. Jadi kayak calming gitu ketika kita pakai
skincare ini guys, gitu. Dan harganya tuh affordable banget ya, karena ini juga yang ukuran kecil. Ini harganya 30 ribuan gitu, gue lupa 30 ribunya berapa. So yeah, it is very cheap actually, ya gak sih? Gue perlu ngeliatin isinya gak sih? Tapi ini udah habis, sorry banget. Gue tuh sebenarnya pengen review dari kemarin-kemarin tuh, tapi kayak aduh males gitu. Jadi ini udah keburu habis krimnya, jadi gue nggak bisa ngasih lihat ke kalian guys. Tapi ya seperti krim-krim apa ya, krim gel, seperti gel gitu, tapi dia nggak yang bener-bener kental gitu, enggak. Jadi kayak gimana ya, kayak gel yang nggak terlalu pekat, tapi dia tuh apa ya, susah deh yang jelasin. Pokoknya dia seger aja gitu deh kalau waktu diusapkan di muka kalian gitu deh. Yang kedua adalah serum. Jadi ini Pixi White Aqua Concentrated Brightening Serum. Gue suka sama serum ini karena di sini tulisannya dia 0% alkohol gitu. Jadi kayaknya dia lebih aman gitu deh buat kulit. Nah, cara pakainya ya seperti serum-serum biasa saja gitu. Kayak apa sih, 2-3 tetes gitu. Bentar, ini udah mau habis Cin, jadi susah. Nah, dia itu teksturnya ya seperti serum gitu nih, kayak gini. Aduh ribet ya say. Terus biasanya gue giniin terus baru gue tap-tap gitu, seperti itu guys. Nah kalau misalnya kurang banyak tinggal kalian tetesin lagi serumnya, tapi jangan terlalu banyak ya. Terus kalian sebarin gitu, biasanya aku tap-tap gini. Terus udah seperti itu. Baunya sih bau-bau obat gitu ya. Mungkin dia sedikit lebih pekat dibandingkan dengan rangkaian produk lainnya karena kan dia serum ya. Jadi dan dia juga concentrated gitu. Jadi kayaknya dia lebih pekat untuk kandungan-kandungan di dalamnya gitu ya. Jadi baunya ya bau-bau yang agak-agak obat gitu. But I don't mind. Yang ketiga yang paling gue suka dari rangkaian ini adalah ini dia. Ini adalah Pixi White Aqua Pore Cleanse Micellar Foam. Jadi ini kayak semacam facial wash-nya gitu. Ini bentuknya unik banget, lucu. Gue suka banget sama bentuknya. Jadi ini guys, ini tuh kayak buat apa sih namanya? Ya buat membersihkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini, nih biasanya aku kocok dulu ya kan. Terus kalian pencet nih. Pencet, set, deh, dia langsung keluar busanya gitu guys, nih, ya kan, keluar busanya, terus langsung ditempel aja di, aduh jangan di muka gue ya, nih, misalnya di sini ya, nah gitu, dan dia tuh apa ya, enak banget gitu guys, kayak dia tuh bener-bener membersihkan sampai ke pori-pori kalian gitu. Jadi aku setiap kali make ini tuh aku merasa kayak langsung bersih, langsung keset gitu mukanya, tapi setelah didiamkan beberapa menit langsung berasa halus dan lembut gitu. Jadi aku suka banget sama ini gitu guys. Terus kalau udah ya, ini langsung dibersihkan biasa gitu pakai air keran ya, masa pakai air got kan kotor say gitu. Dan ini juga jangan lupa langsung dibersihkan. Kalau gue biasanya sih gue males copot ya, sebenarnya ini silikonnya tuh bisa dicopot terus kalian bersihkan, tapi karena gue males, kadang-kadang gue langsung aja tuh di bawah keran gitu kan, langsung di set gitu guys. Kalau kalian males ya kayak gue, jangan ditiru sih tapi. Oh ya, by the way, gue lupa kasih tahu kalian urutannya ya. Tadi kenapa gue reviewnya nggak sesuai urutan? Hey, gimana sih? Beauty vlogger bukan? Ya memang bukan. Maklum ya, jadi ya, mohon maaf. Itu. Jadi yang pertama kali harus kalian pakai adalah obviously micellar foam-nya ya, supaya kulit kalian tuh bersih dulu dari debu dan radikal bebas gitu ya. Jadi harus pastikan bersih dulu sampai ke pori-pori kalian. Nah setelah itu kalian pakai
serum. Biasanya gue pakai serumnya gitu. Nah, sebenarnya lagi nih FYI, jadi di rangkaian Pixi White Aqua ini tuh ada satu lagi, yaitu tonernya. Cuman aku nggak beli tonernya karena aku udah punya toner sendiri gitu. Jadi daripada kita buang-buang duit, ya kan, buang duit, tapi kita karena gue masih punya toner gitu, dan sayang tonernya nggak dipakai-pakai, nggak bisa habis gitu. Jadi ya udahlah, tonernya gue pakai yang lainnya aja gitu. Dan kayaknya nggak terlalu yang efek-efek banget, ya nggak sih? Ya nggak sih? Sotoy aja sih gue. Jadi gue nggak beli tonernya, gue tonernya pakai yang lain. Dan setelah pakai toner, langsung gue pakai serumnya. Kalau gue biasanya kayak 2-3 tetes, gue apply, terus tunggu kayak 3-4 menit. Setelah itu baru gue pakai krimnya. Nah, ini tuh biasanya bisa gue pakai yang moisturizer dulu, habis itu sleeping mask, atau gue nggak pakai moisturizernya, jadi gue langsung pakai sleeping mask, tergantung tingkat kemalasan saya pada hari itu gitu guys. Nah, lo harus tahu banget nih kalau udah pakai sleeping mask ini sleeping masknya parah sih. Pokoknya setelah memakai sleeping mask ini tuh waktu di apply di muka kalian itu rasanya tuh bener-bener adem banget, adem, ya Allah, kayak siap buat tidur dah pokoknya. Di situ udah pasti ngantuk pokoknya. Jadi ini the best sih, gue suka. Jadi guys, intinya setelah gue sudah menghabiskan satu rangkaian produk Pixi White Aqua ini, walaupun sebenarnya belum habis semua sih, cuman krimnya aja yang habis. Pengalaman gue ketika gue menggunakan produk tersebut, yang jelas gue suka banget sama semuanya, nggak ada masalah sama sekali. Cuman untuk hasilnya, apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Well, actually sebenarnya kembali lagi sih, karena kan Pixi ini tuh nggak terlalu yang mahal gitu ya, sangat affordable banget gitu kan. Kalau kalian tahu nih, total gue beli 4 produk ini tuh 189.000 doang. Gue beli di Tokopedia, itu murah banget gitu untuk 4 produk ini gitu. Jadi ya menurut aku dengan harga segitu dan juga pengalaman yang diberikan ketika gue menggunakan skincare tersebut, menurut gue sih worth it gitu. Terus gimana efek skincare-nya, Kak? Well, sebenarnya untuk efek skincare-nya, to be honest and to be fair, dengan harga semurah ini, menurut aku ya aku nggak akan expect yang akan menjadi gimana-gimana, yang jadi glowing banget, yang cerah atau gimana. Enggak, aku nggak ada ekspektasi ke sana, dan juga nggak ada tujuan untuk menjadi seperti itu. Jadi kayak di aku sih, aku merasa fine aja, karena ya walaupun sebenarnya efeknya ya biasa aja di muka aku gitu, tapi benar-benar dia membantu aku untuk mengembalikan breakoutku yang sebelumnya aku berhenti menggunakan produk klinik, kemudian aku pakai skincare Pixi. Dia lumayan membantu untuk menghidrasi kulit aku yang kering gitu. Jadi mengembalikan kulit kering aku menjadi lebih jinak gitu guys, lebih manusiawi gitu, jadi kembali normal lagi gitu. Jadi ya aku sih so far puas, dan juga menurut aku worth it. Oke guys, jadi itu tadi review aku hari ini tentang perskincarean dari Pixi White Aqua. Menurut aku lumayan oke dan lumayan worth it. Bagi kalian yang pengen coba, kalian bisa beli di mana aja karena itu gampang banget buat kalian cari, dan juga harganya juga murah gitu. Kalian bisa beli di e-commerce juga. Jadi ya udah, coba aja, jangan ragu. Siapa tahu kalian lebih cocok lagi daripada gue. Tapi yang jelas gue masih dalam masa-masa pencarian skincare yang cocok di kulit gue. Jadi mungkin setelah ini aku akan melakukan review lagi terhadap sebuah skincare. Jadi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan juga leave comment and like this video, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.